Kamu, Dion, apa ini semua rencanamu? Bayangkan, kamu tewas dikhianati, dan secara ajaib terlahir kembali 5 tahun di masa lalu, dengan satu tujuan, balas dendam. Kamu bersumpah akan menghancurkan semua musuhmu, terutama seorang Cho kejam, yang kamu yakini sebagai dalang utama penderitaanmu. Namun, saat kamu menjalankan rencanamu, takdir justru memaksamu untuk bekerja sama dengannya. Dan perlahan, kamu sadar bahwa monster yang kamu benci itu ternyata adalah pahlawan yang gagal menyelamatkanmu di kehidupan pertamamu. Pertanyaannya, saat kau menyadari seluruh balas dendammu salah sasaran, sanggupkah kau memaafkan dirimu sendiri dan menulis ulang takdir bersamanya? Sebelum kita selami gema waktu yang rumit ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dreishi. Dan jangan beranjak, tonton sampai akhir, karena setiap babnya akan memutarbalikkan semua yang kamu duga. Aroma bensin dan aspal basah adalah hal terakhir yang Rihanna cium. Rasa sakit yang merobek tubuhnya terasa begitu nyata, diiringi oleh suara sirena yang semakin samar. Di tengah pandangannya yang mengabur, Ea melihatnya, sosok tinggi tegap, berdiri. Di kejauhan, diterangi oleh lampu mobil yang menyorot, bara, CO dingin dari Nusantara Corp, musuh bebuyutan ayahnya. Jadi benar, dialah dalangnya. Pengkhianatan Dion, kematian ayahnya karena serangan jantung, hancurnya perusahaan keluarga. Mereka semuanya adalah bagian dari permainan pria ini. Aku akan membalas dendam, bisiknya dalam napas terakhir sebelum kegelapan menelannya sepenuhnya. Namun, alih-alih merasakan dinginnya kematian, Rihanna justru merasakan kehangatan selimut dan mencium bau antiseptik yang tajam. Ia membuka matanya. Perlahan, dinding putih, infus di tangannya, dan sinar matahari yang masuk dari jendela. Kepalanya terasa pusing. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Nona Rihanna. Anda sudah sadar, Anda pingsan karena kelelahan kemarin." Rihanna menatap tanggal yang tertera di layar televisi di sudut ruangan. 26 Juli 2020. Tidak mungkin. Ini adalah tanggal 5 tahun di masa lalu. Tanggal di mana ia hanya dirawat karena demam biasa akibat terlalu lelah menyiapkan proposal bisnis. Tanggal 1 hari sebelum ia seharusnya bertemu dengan Dion, pria yang akan menghancurkan hidupnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan mimpi, ini bukan surga atau neraka. Ini adalah kesempatan kedua. Gema dari kematiannya membawanya kembali ke titik awal. Air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang dingin dan tajam. Tidak akan ada lagi Rihanna yang naif. Tidak akan ada lagi cinta buta. Yang ada hanyalah Rihanna yang baru. Seorang wanita yang telah mati satu kali, dan kini hidup kembali hanya untuk satu tujuan, membalikkan takdir, dan memastikan semua yang telah menghancurkannya akan merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih parah. Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Rihanna mengunci diri di kamarnya selama 2 hari penuh. Bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyusun strategi. Papan tulis putih yang biasanya ia gunakan untuk ide-ide desain, kini dipenuhi oleh diagram alur, nama-nama, dan tanggal-tanggal penting yang ia ingat dari masa depan. Dion, para eksekutif pengkhianat di perusahaannya, dan tentu saja, Bara. Semua nama itu ia lingkari dengan spidol merah. Mereka adalah targetnya. Rencana pertamanya adalah yang paling krusial, mencegah pertemuannya dengan Dion di kehidupan sebelumnya. Mereka bertemu di sebuah pameran teknologi besok, di mana Dion, seorang manajer junior dari perusahaan lain, dengan sengaja menumpahkan kopi ke bajunya sebagai modus untuk memulai percakapan. Sebuah awal yang manis untuk sebuah akhir yang tragis. Kali ini, Rihanna tidak akan datang ke pameran itu. Sebagai gantinya, ia mengirim asistennya dengan instruksi spesifik untuk mendekati stan perusahaan. Dion dan secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke laptop presentasi pria itu. Sebuah serangan kecil, sebuah pesan pembuka bahwa permainan telah berubah. Selanjutnya, Rihanna mulai mengubah dirinya. Ia memotong rambutnya
mengganti gaya berpakaiannya dari yang manis dan feminin menjadi lebih tajam dan profesional. Ayah mulai mempelajari kembali setiap dokumen di perusahaannya, mencari sela-sela yang dulu dimanfaatkan oleh para pengkhianat. Ayahnya, yang melihat perubahan drastis pada putrinya, merasa bingung namun juga bangga. Ia mengira Riana akhirnya menjadi dewasa setelah sakit, tidak tahu bahwa putrinya sedang mempersiapkan perang. Riana yang baru ini jauh lebih dingin dan fokus. Ia tidak lagi tersenyum pada semua orang. Ia menatap setiap rekan kerjanya dengan tatapan menilai, mencoba mengingat siapa saja yang bertepuk tangan saat Dion mengkhianatinya di masa depan. Setiap hari adalah langkah di papan catur. Ia tidak lagi bermain untuk bertahan, ia bermain untuk menang. Dan ia akan memastikan di akhir permainan ini, semua rajanya akan tumbang, terutama raja paling berkuasa yang bersembunyi di singgasananya di Nusantara Corp Barat. Kesempatan pertama Riana untuk mengubah alur sejarah datang lebih cepat dari yang ia duga. Sebuah tender untuk proyek pengembangan perangkat lunak pemerintah dibuka. Sebuah proyek yang di kehidupan sebelumnya dimenangkan oleh Nusantara Corp milik Bara. Dengan mudah, perusahaan keluarga Riana bahkan tidak ikut serta karena merasa tidak akan sanggup bersaing. Riana ingat, proyek ini menjadi salah satu pilar kesuksesan Nusantara Corp di tahun itu. Menghancurkan pilar itu akan menjadi langkah pertamanya. Ia menghadap ayahnya dengan proposal yang sudah ia siapkan, yang ia tulis berdasarkan pengetahuannya akan kebutuhan dan celah dalam sistem pemerintahan dari masa depan. Ayahnya ragu, menganggapnya terlalu ambisius. Namun, Riana mempresentasikan rencananya dengan logika dan data yang begitu meyakinkan, menunjukkan visi yang jauh melampaui usianya. Dengan berat hati, ayahnya setuju. Selama berminggu-minggu, Riana bekerja siang dan malam. Ia tidak hanya memimpin timnya, ia mendorong mereka hingga ke batas kemampuan. Ia tahu persis teknologi apa yang harus dikembangkan, fitur apa yang akan menjadi nilai jual utama, dan berapa harga penawaran yang harus diajukan untuk bisa menang tipis dari Nusantara Corp. Ia bergerak seperti seorang peramal. Membuat orang di sekitarnya terpukau sekaligus sedikit takut. Di sisi lain, di Nusantara Corp, tim Bara mengajukan proposal mereka dengan penuh percaya diri. Mereka adalah raksasa industri, dan proyek ini seharusnya sudah ada dalam genggaman mereka. Bara sendiri tidak terlalu memperhatikan tender ini, menganggapnya sebagai formalitas. Hari pengumuman, pemenang tiba. Seluruh dunia bisnis terkejut, bukan Nusantara Corp yang menang, melainkan sebuah perusahaan teknologi kecil yang dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Riana. Nama Riana langsung menjadi buah bibir. Untuk pertama kalinya, sebuah kerikil kecil berhasil membuat raksasa tersandung. Di kantornya yang megah, Bara akhirnya membuka dokumen tentang perusahaan yang baru saja mengalahkannya. Di sana, ia melihat foto seorang wanita muda dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang penuh percaya diri. Riana. Untuk pertama kalinya, nama itu menarik perhatiannya. Kemenangan Riana atas Nusantara Corp mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri. Perusahaannya yang kecil tiba-tiba menjadi sorotan. Telepon tidak berhenti berdering. Tawaran kerjasama mulai berdatangan. Riana menikmati kemenangannya. Sebuah validasi bahwa pengetahuannya adalah senjata terkuatnya. Namun, ada satu perhatian yang sama sekali tidak ia inginkan. Perhatian dari Bara. Seminggu setelah pengumuman tender, sebuah undangan resmi datang ke kantor Riana. Undangan makan malam dari Cho Nusantara Corp. Bara. Untuk membahas potensi kolaborasi, hati Riana berdebar kencang karena benci, bukan karena gembira. Inilah dia. Musuh utamanya akhirnya bergerak. Riana tahu, ia tidak bisa menolak. Menolak undangan dari seorang pimpinan korporasi sebesar Bara akan dianggap sebagai arogansi dan bisa merusak citra perusahaannya. Malam itu, Riana memilih setelan kerja paling tajam yang ia miliki. Berwarna hitam pekat, ia datang ke restoran privat itu bukan sebagai calon partner, melainkan sebagai seorang prajurit yang memasuki wilayah musuh. Bara sudah menunggunya. Pria itu secara langsung terlihat jauh lebih mengintimidasi daripada di foto. Auranya dingin, tatapannya menusuk, dan setiap gerakannya
memancarkan kekuasaan. "Selamat atas kemenangan Anda, Nona Riana," sapa Bara. Suaranya tenang, namun dalam. "Proposal Anda brilian, hampir Sioliola. Anda tahu persis apa yang kami pikirkan." Riana merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apakah pria ini mencurigainya? "Saya hanya melakukan riset dengan baik, Tuan Bara," jawab Riana dengan senyum profesional yang ia paksakan. Makan malam itu terasa seperti duel catur. Bara tidak banyak bicara tentang kolaborasi. Ia justru lebih banyak bertanya tentang Riana, tentang latar belakangnya, visinya, cara berpikirnya. Setiap pertanyaan terasa seperti sebuah penyelidikan. Riana menjawab dengan hati-hati, menjaga agar tidak ada satupun informasi tentang masa depan yang bocor. Ia mencoba membenci pria di hadapannya, mencoba melihat siluet yang sama dengan yang ia lihat di malam kematiannya. Namun, yang ia temukan justru seorang pria yang sangat cerdas, logis, dan anehnya, tampak tertarik secara tulus pada pemikirannya. Perhatian ini membuatnya semakin waspada. Semakin dekat Bara padanya, semakin berbahaya. Tawaran kolaborasi dari Bara ternyata lebih dari sekadar basa-basi. Ia mengusulkan sebuah proyek patungan untuk mengembangkan teknologi keamanan siber, sebuah bidang yang sangat vital. Bagi perusahaan Riana, ini adalah kesempatan emas untuk berkembang. Bagi Riana pribadi, ini adalah sebuah dilema. Bekerja sama dengan Bara berarti ia harus bertemu dengannya setiap hari, membuka strateginya, dan masuk lebih dalam ke sarang singa. Namun, menolaknya akan membuat ayahnya dan seluruh dewan direksi kecewa. Dengan berat hati, ia setuju. Maka, dimulailah tarian pedang mereka. Setiap rapat adalah sebuah arena pertempuran. Riana dan Bara selalu memiliki pendapat yang berseberangan. Riana, dengan pengetahuan masa depannya, selalu mendorong inovasi yang radikal. Bara, dengan pengalamannya, selalu menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan. Argumen mereka tajam, logis, dan seringkali membuat seluruh anggota tim menahan. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan. Namun, entah bagaimana, perdebatan mereka justru menghasilkan ide yang lebih kuat dan brilian di saat yang sama. Dion, mantan tunangannya, tidak tinggal diam. Merasa terancam oleh kesuksesan Riana yang tiba-tiba, Dion mulai melancarkan serangan-serangan kecil. Ia menyebarkan gosip buruk tentang Riana di kalangan industri dan mencoba mencuri klien-klien kecilnya. Puncaknya terjadi dalam sebuah rapat penting dengan calon investor untuk proyek patungan mereka. Di tengah presentasi Riana, tiba-tiba Dion muncul sebagai perwakilan dari perusahaan lain, mengajukan proposal tandingan yang idenya jelas-jelas mencuri sebagian dari konsep awal Riana. Sebuah sabotase yang terang-terangan. Riana membeku sesaat. Amarah dan kenangan pahit dari masa lalu kembali menghantuinya. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Bara, yang duduk di sampingnya, maju mengambil alih. Dengan ketenangan yang mematikan, ia tidak hanya membantah setiap poin yang diajukan Dion, tetapi juga secara sistematis membongkar semua kelemahan dan plagiarisme dalam proposal. Dion dengan data dan logika yang tak terbantahkan. Ia tidak hanya membela proyek mereka, ia secara aktif melindungi Riana. Saat itu, saat melihat Bara menghancurkan Dion dengan kata-kata tajam demi membelanya, Riana merasakan keraguan pertamanya yang paling kuat. Ingatannya tentang Bara sebagai monster yang kejam mulai retak. Mungkinkah ia telah salah menilai musuhnya? Keraguan itu seperti benalu, mulai menggerogoti keyakinan Riana yang selama ini ia pegang teguh. Setelah insiden di ruang rapat, ia mulai mempertanyakan segalanya. Jika Bara benar-benar ingin menghancurkannya, mengapa ia justru melindunginya? Dari Dion, mengapa ia tampak begitu tulus saat berdebat tentang visi perusahaan? Seolah ia benar-benar peduli. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Riana mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Kali ini, bukan tentang masa depan, melainkan tentang masa lalu. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu semua yang terjadi di kehidupan pertamanya, terutama tentang keterlibatan Nusantara Corp dalam kejatuhan perusahaan keluarganya. Laporan pertama yang datang membuatnya semakin bingung. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Nusantara Corp bersekongkol dengan Dion. Sebaliknya, detektif itu menemukan catatan
bahwa Nusantara Corp justru beberapa kali mencoba melakukan penawaran akuisisi terhadap perusahaan Riana sebelum bangkrut. Penawaran yang selalu ditolak mento-menta oleh ayahnya karena menganggapnya sebagai manuver musuh. Di kehidupan pertamanya, Riana hanya melihatnya sebagai upaya hostile takeover. Kini, ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika itu adalah upaya penyelamatan? Frogman, kebenaran mulai muncul. Ia mengingat kembali perkikopan samar di kehidupan pertamanya. Ayahnya yang pernah berkata bahwa bara adalah pebisnis yang berbahaya namun brilian. Sebuah artikel lama yang menyebutkan bahwa bara pernah berinvestasi pada beberapa perusahaan teknologi kecil untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Semua ini tidak cocok dengan citra monster yang telah ia bangun di benaknya. Ia juga mulai mengamati bara dengan cara yang berbeda dalam interaksi mereka sehari-hari. Ia melihat bagaimana pria itu memperlakukan bawahannya dengan hormat. Ia melihat bagaimana bara mendengarkan setiap idenya dengan saksama. Bahkan, jika ia tidak setuju, pria ini dingin. Ya, pria ini ambisius tentu saja. Tapi ia tidak terlihat seperti seorang penjahat yang kejam. Amarah dan dendam yang selama ini menjadi bahan bakar hidupnya mulai terasa goyah. Ia merasa seperti berdiri di atas tanah yang retak, dan kebenaran yang sesungguhnya terasa seperti jurang yang siap menelannya. Jawaban final yang menghancurkan semua keyakinan Riana datang dalam bentuk sebuah ancaman nyata. Dion, yang semakin terpojok oleh aliansi Riana dan Bara, menjadi semakin nekat. Suatu malam, saat Riana sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, mobilnya tiba-tiba dipepet oleh sebuah mobil sedan hitam. Rem mobilnya terasa aneh, tidak berfungsi dengan baik. Dalam kepanikan, ia membanting setir, membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, pintu mobilnya ditarik paksa. Namun, yang muncul bukanlah orang-orang suruhan Dion, melainkan Bara. Wajahnya pucat dan penuh dengan kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Di belakangnya, beberapa pengawal pribadi Bara sudah melumpuhkan para penyerang dari mobil sedan hitam itu di rumah sakit. Setelah memastikan Riana hanya mengalami luka ringan, Bara akhirnya menceritakan segalanya. Ia menyerahkan sebuah map berisi laporan lengkap dari detektifnya sendiri. Laporan yang telah ia kumpulkan di kehidupan pertama Riana. Di sana tertulis semua kebenarannya tentang bagaimana Bara sudah lama mengetahui rencana busuk Dion, tentang bagaimana ia diam-diam jatuh cinta pada semangat dan idealisme Riana dari jauh, tentang bagaimana semua manuver bisnisnya sebenarnya adalah upaya putus asa untuk mengambil alih perusahaan Riana secara paksa demi melindunginya dari Dion yang sudah ia tahu akan mengkhianatinya. "Aku tahu tentang rencana kecelakaan itu di kehidupan pertamamu," kata Bara pelan. Suaranya penuh penyesalan. "Aku sedang dalam perjalanan untuk menghentikannya, untuk menyelamatkanmu. Tapi, aku terlambat. Aku tiba di sana, dan hanya melihat mobilmu yang sudah hancur. Siluet yang kau lihat malam itu bukanlah siluet seorang pembunuh. Itu adalah siluet seorang pria yang gagal menyelamatkan wanita yang ia cintai. Dunia Riana runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini, bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kebenaran yang menyayat hati. Pria yang ia jadikan target balas dendam nomor 1, pria yang ia sumpah akan hancurkan, ternyata adalah pelindungnya, Pollywan. Dalam bayangan yang tidak pernah ia ketahui, semua kebenciannya, semua rencananya, semua usahanya selama ini, ternyata salah sasaran. Air mata penyesalan membasahi pipi Riana. Semua usahanya untuk membalas dendam pada Bara kini terasa seperti sebuah lelucon yang tragis. Ia telah menyakiti satu-satunya orang yang tulus peduli padanya, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan. Sabil, maafkan aku. Hanya itu kata yang bisa keluar dari bibirnya yang bergetar. Bara hanya menggeleng pelan, menggenggam tangan Riana dengan erat. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita berdua mendapatkan kesempatan kedua. Kali ini, Kira tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan terungkapnya semua kebenaran, Riana dan Bara kini tidak lagi hanya sekadar partner bisnis. Mereka adalah sekutu sejati, dipersatukan oleh masa lalu yang kelam
dan harapan akan masa depan yang baru. Mereka menggabungkan kekuatan mereka. Pengetahuan Rihanna tentang langkah-langkah yang akan diambil Dion di masa depan, dan sumber daya serta kekuatan bara yang tak terbatas. Mereka tidak lagi bermain bertahan. Mereka melancarkan serangan balasan. Menggunakan informasi dari Rihanna, Bara berhasil mengantisipasi setiap manuver licik Dion, membalikan setiap jebakan menjadi senjata yang menyerang balik. Mereka membocorkan bukti penggelapan dana yang dilakukan Dion kepada pihak berwenang. Mereka mengungkap semua rencana pencurian teknologinya di hadapan para investor. Dalam waktu singkat, kerajaan kecil yang coba dibangun Dion di atas pengkhianatan itu hancur berkeping-keping. Di hari saat berita penangkapan Dion tersebar luas, Rihanna berdiri di samping ayahnya, yang kini terlihat jauh lebih sehat dan tenang. Misi pertamanya untuk menyelamatkan keluarganya telah berhasil. Misi keduanya, misi balas dendam, ternyata telah ia selesaikan dengan cara yang tidak pernah ia duga, bersama dengan orang yang tidak pernah ia sangka. Sore itu, Bara datang menemuinya. Mereka berdiri di taman yang sama, tempat Rihanna dulu sering menangisi nasibnya. "Jadi, apa rencanamu selanjutnya, wahai penjelajah waktu?" tanya Bara dengan senyum lembut. Rihanna menatapnya. Matanya tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu, melainkan oleh cahaya masa depan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Untuk pertama kalinya dalam 2 kehidupan, aku tidak memiliki rencana. Aku hanya ingin menjalani hari ini." Ia mengulurkan tangannya. "Bersamamu." Bara menyambut uluran tangan itu, menggenggamnya dengan erat. Takdir mungkin telah memberi mereka awal yang tragis, tetapi kesempatan kedua adalah milik mereka untuk ditulis ulang. Dan kali ini, mereka akan menuliskannya bersama. Dan begitulah akhir dari sebuah takdir yang ditulis ulang. Perjalanan waktu yang dimulai dengan niat balas dendam, justru berakhir dengan pengungkapan cinta dan pengorbanan terbesar. Kisah Rihanna dan Bara mengajarkan kita bahwa terkadang apa yang kita yakini sebagai kebenaran hanyalah kepingan puzzle yang belum lengkap, dan kesempatan kedua seringkali datang untuk memperbaiki kesalahan kita, bukan hanya kesalahan orang lain. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan melintasi waktu yang penuh emosi ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mengejutkan dari cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Drachin agar tidak ketinggalan skenario-skenario tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.